Fani mayit. Tadi sudah kita sampaikan bahwa kain kafannya itu dibeli dari harta si mayit. Ya. Boleh nggak kain kafan kita sudah persiapkan dan biasanya itu orang pulang umroh, kain ihramnya dia nggak buang, tapi dia cuci, laundry, dia kasih wangi, kasih molto gitu ya, kemudian disimpan. Dia pesan sama istrinya, "Neng, nanti kalau abang mati pakai ini aja ya bungkusnya ya." Boleh atau tidak jamaah? Boleh. Selama dia tidak meyakini adanya keutamaan khusus. Ya. Jadi kain kafan itu boleh pakai kain ihram atau juga pakai kain seperti ini. Mana Pak? Kalau ini masih utuh, Ustaz. Ini masih utuh. Kalau ini udah dipotong-potong. Udah dipotong. Ya, baik. Jadi kita persiapkan kain kafan ya. Dan tadi saya sampaikan yang agak panjang begitu. Dan sebelum kita mengkafani ya, kita ukur dulu jenazahnya ya. Nanti kita potong, jangan pas, lebihkan untuk bagian kepala segini untuk diikat bagian ujungnya, dan bagian kakinya juga dilebihkan ya. Jangan sampai kain kafan udah dipotong ternyata kakinya nggak ketutup begitu. Itu ada seperti itu. Baik, gimana enaknya, potong dari awal atau seperti itu? Oh, jenazah. Udah, kita mulai dari awal ya. Silakan. Siapa yang mau jadi jenazah? Oh, Bapak lagi, silakan. Hah? Tadi yang sarung apa itu? Batik. Mana? Batik. Iya. Kita dulu Pak ya. Yang batik. Yang terakhir tadi. Jadi posisinya jenazah ini masih ditutup ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah Pak, silakan Pak. Bapak berapa panjangnya? Tidur dulu. Kacamatanya dicopot aja. Silakan Pak, ditutup. Tapi diukur dulu deh. Diukur dulu, silakan. Diukur pakai tali rapia ya, biar gampang. Kalau pakai meteran juga nggak apa-apa. Sip, ya. Jadi dilebihkan ya, bentar kan? Coba diulang lagi. Ini dilebihkan untuk bagian kepala sama bagian kaki. Jadi jangan ngepres, motongnya di sini jangan. Tapi seperti itu. Jelas? Siap. Iya, dapat bangun dulu Pak. Diukur. Silakan digunting. Ini. Dingin aja, ya udah. Silahkan. Dan usahakan jamaah ya, satu tim. Kan tadi tim-tim yang ada tim Abu Hurairah, terus tim sahabat sunnah ya kan. Diusahakan solid, dan ada satu yang ketua yang memberikan keputusan. Jadi biar nggak pada ribut gitu kan. Ya kayak tadi misalnya ada luka, kan kadang tuh gimana nih, harus tampil pakai apa nih. Nah ketua ini yang udah dibungkus, jadi enak. Ya jangan sampai hal kayak gitu ya jadi ada apa namanya keributan atau gimana gitu ya. Jadi rame. Nah kemudian talinya ini perhatikan, talinya ini kita ambil dari mana jamaah? Jadi kain kafan itu dari lebarnya digunting-gunting, atau bisa juga kita ambil dari samping. Ini kan kelim ya kan, ini kan dikelim tuh ya ujungnya ya. Ya kita isi, kita tarik, atau cukup lebarnya aja kita gunting-gunting. Berapa ini? 140. Enggak, maksudnya ada berapa jumlahnya? Ada 7. Kita pakai 5 aja. Ya, pakai 5. Kita barisin dulu. Silakan. Ini yang satu tim memandikan, yang ada satu tim lagi yang menyiapkan ini di dalam. Tergantung Pak, tergantung timnya. Ya tapi biasanya cuma ada berapa orang, 5 orang. Udah
Berarti biasanya itu Pak, sebelum mandiin dia sudah nyusun ini. Iya, jadi sebelum dimandikan dibikin kain kapan dulu. Biasanya ada 2 tim kan? Ada 2 tim, ya. Satu kering yang satu basah. Iya, kalau ada 2 tim berarti enak Pak. Ya, jadi ada yang ngurusin kain kapan, ada yang ngurusin pemandian. Jadi jumlahnya berapa orang biasanya? Biasanya ada 8 masing-masing 4 ya berarti ya. biasanya 6. Bagi 2. Iya, bagi 2. Iya, itu mas mentek saja Pak ya. Tapi kalau misalnya keluarga pengen ngurusin, ya nggak apa-apa. Ya, lebih bagus itu. Baik. Iya, dilebarin. Nah ini alhamdulillah ya, panjang. Nanti mungkin kita contohkan Pak Anto ya. Kita contohkan nanti kain kapan yang kecil. Jadi sekarang ya ini aja nanti kita lipat Pak. Panjangnya di ini aja dikira-kira gitu kan. Ya, jadi ini lembaran yang pertama. Lembaran yang pertama setelah kita gelar seperti ini, kita kasih minyak wangi, ya, kemudian bubuk cendana, ya, kapur barus, ya pokoknya kasih minyak wangi, yang wangi-wangi. Kemudian lembaran yang kedua, iya, sama, dikasih minyak wangi, ya, bubuk cendana, kapur barus. Kemudian yang ketiga, jika memang ada kain yang apa tadi? Yang bergaris-garis kalau ada, maka dia ditaruh di bagian atasnya. Nah, seperti ini. Yang nempel di kulitnya langsung. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini, ya maka sama dikasih minyak wangi, dikasih kapur barus, bubuk cendana. Nah, kita lihat nanti posisi kepala di mana. Kalau misalnya tadi dikhawatirkan keluar darah dari kemaluannya, atau mungkin supaya tidak membentuk, boleh dikasih kapas. Lihat Pak Anto mungkin bisa contohkan kapasnya ditaruh di letak kemaluannya. Iya, ini sebenarnya teknisnya ya, kita harus bisa nanganin gitu ya. Nah, seperti itu. Ini tim kita dari Abu Hurairah nih, Masya Allah, Pak Anto. Ya, itu saya save di nomor HP saya itu Anto kematian. Itu otomatis tersimpan gitu kan. Iya, yang penting jangan malakul maut aja. Udah, seperti itu ya. Baik. Nah, kemudian jenazah diletakkan langsung. Silakan Pak. Silakan. Iya. Nah, biasanya langsung kita posisikan kemaluan itu di seperti itu Pak, di pantatnya ya. Siap. Kurang maju berarti Pak. Kurang geser. Ya deh, anggap gitu deh. Terus Pak, terus. Sudah? Iya. Nah, ini tadi posisinya kita tutup ya. Tutup Pak. Nah, maaf. Nah, sebelum kita bungkus, untuk memudahkan pengkapanan biar rapi gitu ya, maka tangannya kita ikat ya pakai tali yang sudah disediakan, dan juga ujung kakinya. Nggak apa-apa, coba diikat Pak. Ada nggak tali lebih? Nih. Nah, ini gunting. Nah, ini gunting. Iya, silahkan diikat ujung kakinya, ya. Nah, terus juga, bentar. Nah ini kalau misalnya mulutnya terbuka, maka kita ikat seperti ini Pak. Iya. Supaya mulutnya tidak terbuka. Biasanya dari rumah sakit itu udah dibentuk kayak gini Pak, udah diikat ya. Ya, kalau perempuan dikepang, kanan kiri di tanduknya sama di ubun-ubunnya. Rambutnya diletakkan di bawah, begitu di bawah dari badannya. Ya, sudah seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita tutup dari lembaran pertama dari sebelah kanan. Mana sebelah kanan? Ini, iya. Siap. Satu lagi. Nah,
Iya, silahkan dari kakinya ditarik kain batiknya. Bungkus dulu, Pak. Siap, tarik. Tariknya dari sini. Sama aja, dari sini nggak apa-apa deh. Iya, Biar- siap. Nah, langsung dirapikan. Jadi lembaran pertama itu dirapikan dulu. Iya, dirapikan dulu. Nggak apa-apa diangkat Pak kakinya. Diangkat. Ini kita gimana nih? Dibuka atau ditutup nih? Tutup dulu. Tutup dulu ya, nggak apa-apa ya. Pak kalau nggak napas bilangin ya. Iya. Sementara ditutup dulu Ah, sambil dibentil biar Iya. Jangan jadi gini lah. Gitu aja. Iya udah. Nah ini. Jadi lembaran yang pertama. Iya. Kemudian kanan lagi. Kanan. Iya, alhamdulillah. Sama di bawahnya dikempit ya, masukin ke bawahnya. Terus dimasukin lagi ke bawahnya. Iya begitu. Ya. Dan tidak ada zikir-zikir khusus, tidak ada hal-hal khusus untuk dalam membungkus mayit. Bahkan kalau kita membungkus asal aja juga boleh. Ya, tapi ini yang sunnah dari sebelah kanan dulu. Terus yang terakhir, iya. Pak bilangin Pak kalau nggak napas ya. jangan lupa napas, Pak. Iya. Baik. Nah, ini yang rapi, dirapikan. Hah? Iya. Pak sehat? Baik. Nah, udah kita ikat bebas. Mau sebelah kanan, sebelah kiri terserah. Ikat simpul aja, Pak. Nah, ini juga sama. Diikat juga. Iya, diikat. Sekarang diikat, Pak. Iya. Pokoknya ini nah, kalau ini ikatnya ikat simpul, Pak. Silahkan diikat dulu. Nah ini 5 ya, 5 ikatan. Kalau 7 juga silahkan terserah. Ini juga sudah cukup ya. Yang penting ikatan itu kan dibutuhkan aja 5. Tadi sebenarnya di sini Pak, tapi nggak apa-apa deh. Atau di sini juga bisa, nggak apa-apa. Ya, biasanya kalau tangannya tuh tambah lagi, Pak. Iya. Oh, napas Pak ya? Pak deh. Oh iya, dibuka. Nah, dibuka dulu sebentar ya. Nah, ini kalau misalnya jenazahnya mau dibuka begini, iya. Nah, seperti ini. Dan tetap ketika sebelum disolatin kan pasti ada yang melayat takziah. Silakan ditutup dulu. Iya. Ditutup. Kemudian kita tutup begini. Perhatikan semua. Ya, dan diletakkan di tempat yang ya aman dan nyaman lah gitu kan. Nggak apa-apa misalnya kalau sudah ada keranda langsung ditaruh di keranda. Kalau belum ada ya paling ditaruh di kasur, kasih bantal begitu kan. Ya, biar kalau ada yang takziah kita buka. Kemudian misalnya bagi yang ingin mencium silahkan seperti Rasulullah mencium Utsman bin Maz'un ya sambil didoakan. Iya. Kalau ini ya, maksudnya kalau laki-laki, kalau perempuan ya jangan ya. Nah, jadi ini setelah selesai udah ditaruh, tidak perlu dibacakan surat-surat tertentu, ya. Jadi menunggu untuk disolatin. Jelas sampai sini? Posisinya bebas. Nah, kecuali kalau kita udah mau nyolatin, berarti anggaplah ini kiblat no ya. Anggaplah kiblat ya. Jadi posisi kepala salah ini, seharusnya kiblat sono ya. Nih. Nah ya, sekarang kita langsung saja ke nyolatin ya. Jadi ini setelah ditaruh di mana? Di keranda, langsung kita bawa ke masjid atau mau nyolatin di rumah juga silahkan, tidak masalah. Ya. Langsung kalau sebelum disolatin bebas jenazah mau dihadapkan ke arah mana saja, ya tergantung ruangan. Nggak perlu harus geser-geser lemari sofa untuk menghadapkan ke arah kiblat, nggak perlu, bebas dia. Nah, ketika kita nyolatin, ya maka posisi kepala ada di sebelah kanan kiblat, kaki ada di sebelah kiri. Ya, kemudian imam
Kalau jenazahnya adalah laki-laki, maka berdiri di sini. Ya, di pas kepala. Ya. Jadi agak mundur atau agak maju nggak apa-apa. Kalau mayatnya adalah perempuan, maka imam berdiri di sisi perut seperti ini. Ya. Kalau jenazahnya 2 laki-laki, maka disejajarkan. Silakan Pak Anto. Ya, sejajar. Ini kalau 2 seperti ini. Sekaligus. Jadi jenazah 2, 3 sejajar. Ya. Kemudian kalau jenazahnya ada yang perempuan, ini laki-laki Bapak, perempuan gimana? Bukan sejajar, tapi perut posisi di kepala. Seperti ini. Ya. Jadi saya tetap di sini. Nah, di mana letaknya jenazah perempuan? Jenazah perempuan itu dekat dengan arah kiblat. Ya, laki-laki dekat dengan imam. Ini aturannya. Jelas ya, Ma? Jadi bukan dijajarkan ke sono. Ada itu. Ya, jadi ada 2 jenazah dijajarkan di sini sama di sini gitu kan. Yang benarnya itu seperti ini. Kalau laki-laki 2 pas kepala ya. Kalau anak kecil tetap sama. Yang penting yang membedakan adalah laki perempuan. Berarti kalau laki-laki kayak Pak Anto, palanya mesti sejajar ya? Sejajar palanya. Dengan sejajar. Kan pendek. Iya. Nah. Sahih. Ya, udah. Nah, terus di mana berdirinya makmum? Karena kita sholat tidak ada ruku, tidak ada sujud, maka dia berdiri. Coba 5 orang berdiri di belakang saya. Ya. Dan ya ini seperti agak majuan gak apa-apa? Majuan. Iya. Dan disunahkan berapapun jumlah jamaahnya dibentuk menjadi 3 saf. 3 saf. Walaupun nggak sampai ke tembok. Ya, jadi ini ya posisi makmum. Coba buat lagi 5 lagi di belakang. 5 lagi. Itu paling minim 3 saf paling minim. Kalau memang banyak. Kalau banyak ya udah berarti terus ke belakang. Ah, agak majuan, agak baik. Bikin lagi 3 lagi. 5 lagi, siap. Iya. Nah, sekarang kita coba cara mensolatkan. Jadi ketika jenazah sudah diletakkan di sini, biasanya nggak apa-apa adanya sambutan dari pihak keluarga. Ya, assalamualaikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, kami mewakili dari Bapak Fulan ya, memohon untuk dibukakan pintu maaf ya, dan minta doanya untuk Bapak Fulan, semoga amal ibadah diterima ya, dan juga bagi mungkin jamaah yang punya sangkut paut, utang piutang atau masalah apa saja bisa datang kepada kami. Insya Allah kami siap untuk menyelesaikan. Siap? Sudah selesai ya, langsung kita mulai. Kita mulai nyolatin. Ada komat gak? Nggak ada. Azan nggak ada. Kita cukup sufufakum ya, diluruskan dan dirapatkan sofnya. Ya, kita tidak ada bacaan-bacaan khusus ya. Kita mulai takbir, Allahu Akbar. Ikutin Pak. Ya, kita baca Al-Fatihah ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, amin. Kita bacanya sendiri-sendiri, artinya karena ini sholatnya sir. Allahu Akbar. Nah, tentang masalah doa, emang ada beberapa pendapat ya. Kalau laki-laki itu Allahumma gfir lahu, kalau perempuan Allahumma gfir laha. Kalau 2 gimana? Allahumma gfir lahuma. Kalau banyak Allahumma gfir lahum, kan bingung tuh ya. Udah cukup Allahumma gfir lahu warham. Salawat dulu ya, afwan ya. Jadi yang kedua salawat dulu ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, yaitu salawat Ibrahimiyah. Ya, Allahu Akbar. Takbir yang ketiga, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu ila akhirih. Ya, kemudian Allahu Akbar.
Kalau dia mau membaca tambahin bisa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Atau dia langsung assalamualaikum warahmatullah. Itu deh, cukup sekali. Atau juga assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai, udah jenazah langsung dibawa ya. Tidak ada istilahnya alhamdulillah ya rabbil, enggak ada. Hal hadal mayit khair? Khair. Jadi tidak perlu ada persaksian ya. Karena biasanya kadang seperti itu ya. Ya mohon kepada jamaah untuk minta persaksiannya. Apakah mayit ini baik? Baik. Enggak perlu. Jadi sholat itu sudah doa. Sholat itu sudah doa. Selesai sholat udah langsung kita bawa, langsung dikuburin. Nah, selesai ya. Kemudian bagaimana yang masbuk? Dia masbuk nih, datang imam sudah takbir yang kedua. Ya sudah, dia ikutin. Takbir yang kedua berarti dia baca Al-Fatihah. Kemudian imam takbir yang ketiga baca doa, dia baca selawat. Imam takbir keempat dia salam, dia takbir yang ketiga baca doa. Jadi dia menyempurnakan sendiri. Itu kalau dia masbuk. Kalau gimana? Dia tidak tahu dia sudah takbir berapa sih Bang? Apanya? Yang masbuk enggak tahu. Ya udah, dia tetap ngikutin dari awal. Ya, walaupun nggak tahu, Pasti tahu. itu pasti. Kan dia nggak mikirin takbirnya imam kan? Jangan nanya imam udah berapa. Iya. Ya dia pasti mulai takbir baca apa? Baca Al-Fatihah kan? Misalnya imam salam, ya sudah tinggal dia sempurnain lagi. Gitu. Gak usah nanya ke imam ya. Iya, Pak Imam kayak berapa kan nggak mungkin. Apalagi nama mayatnya ya kan? Ini itu. Ya udah. Nah, kemudian jamaah sekalian, udah selesai nih. Waduh, udah selesai. Nggak apa-apa. Kita minta izin sama ibu. Saya bisa nyolatin dulu nggak sebentar? Nggak apa-apa. Jadi kita nyolatin sendiri atau berdua atau bertiga. Bagi yang belum sholat nggak apa-apa. Ternyata udah dibawa. Oh dibawa, Pak saya belum nyolatin. Waduh, ditanggung mau dibawa nih, ambulan dan nungguin gitu kan. Ya udah, kita bawa, nanti sholatnya di mana? Di kuburan nggak apa-apa. Jadi setelah menguburkan atau sebelum dikuburkan. Jelas? Alhamdulillah. Ustaz, nanya Pak Ustaz. Nah, silakan. Tadi kan dibikin 3 saf, kenapa itu Pak Ustaz? Sunnahnya seperti itu Pak. Adapun tanyanya kenapa, ya sama seperti pertanyaan, emang kenapa sholat subuh 2 rakaat Pak? Ya memang kadang ada begitu Pak ya, alasan sesuatu yang memang apa ya, nggak ada, kita nggak tahu hikmahnya gitu kan. Seperti takbir kenapa 4 kali gitu kan, seperti jumlah kain kapan 3 lapis ya. Inilah memang pentingnya kita mempelajari tentang pengurusan jenazah sesuai dengan sunnah, sehingga kita tidak boleh berinovasi sendiri, memodifikasi cara sendiri gitu kan. Nah itu untuk keluar dari masalah seperti itu Pak. Nah, bisa dipahami? Baik. Tapi kalau misalnya lebih dari itu Enggak apa-apa, boleh. Itu kalau memang jamaahnya sedikit. Iya, tapi kalau banyak ya udah lebih dari, bukan pakai ganti-gantian, enggak. Tidak harus diganjil, nggak harus diganjil. Enggak, kalau memungkinkan ya. Kalau mungkin Iya, tapi kalau tidak memungkinkan ya sudah. Lebih baik ke samping atau ke belakang? Apanya? Tetap memulai, Lebih sap apa? tetap apanya? Kalau jumlahnya banyak dan panjang atau dia sap? Kalau banyak udah biasa, sok biasa saja. Misalnya habis Jumatan nih, habis Jumatan orang banyak ya sudah, berarti seperti sok biasa, begitu. Seperti di Masjidil Haram kan ya udah nggak ada istilahnya 3 saf lagi. Gimana Pak? Tadi setelah sholat itu bisa di kuburan juga gitu. Bisa, Nggak masalah. nggak masalah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika dia kehilangan seorang wanita yang hitam yang biasa membantu di masjid, mana fulana, ya kan? Oh sudah meninggal. Akhirnya Nabi langsung ke kuburannya dan sholat di sana. Boleh. Walaupun misalnya meninggal udah sehari atau 3 hari. Boleh. Nggak masalah. Boleh. Nah, ya sama seperti tadi. Jadi kita berdiri di pas posisi kepalanya, badannya. Kita sholat di situ. Boleh. Baik, gimana Pak? Tadi yang peserta sholat yang ketinggalan. Ketinggalan.
takbir yang ketiga misalnya. Gimana? Takbir yang ketiga. Iya. Takbirnya bagaimana yang ketiga misalnya. Mm-mm. Itu nanti dia meneruskan sendiri atau kalau yang depan selesai itu selesai. Meneruskan, jadi pas misalnya dia bermaksud nih Allahu Akbar, imam takbir ke berapa? Yang ketiga. Baca apa dia? Baca doa. Doa kan Allahu billahu. Kita baca Al-Fatihah. Ya, kemudian imam takbir lagi Allahu Akbar. Keempat kan? Salam. Kita baca apa? Selawat. Terus kita lanjutkan sendiri Allahu Akbar, baca Allahu billahu, Allahu Akbar. Kemudian kita salam. Begitu. Nah, Kalau kain hijau yang di keranda itu apa harus ditutupin pas sholat? oh ya, ahsan. Jadi apakah disunahkan untuk menutup jenazah dengan kain hijau gitu ya? Sebenarnya di zaman Nabi SAW itu jenazah itu nggak pakai ditutupin, ya nggak pakai ditutupin gitu. Jadi itu sebenarnya bukan suatu hal yang disunahkan. Nah, cuma di kita kan masih tabu Pak masalah kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita tutupin dan nggak harus pakai kain hijau, yang penting ditutupin aja. Dan kalau bisa kaligrafinya itu dibalik begitu ya, karena itu adalah kalimat tauhid ya, kita nggak pingin ada kalimat-kalimat tersebut yang dihinakan, karena kan nanti kalau habis ngubur langsung dibuang ya kan. Iya, jadi intinya daripada akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat karena gara-gara nggak ditutupin, ya lebih baik udah nggak apa-apa ditutupin. Kita baru bisa mengamalkan itu jika memang masyarakat sudah pada paham begitu, karena banyak fitnah gitu kan, karena gara-gara nggak ditutupin ya akan timbul fitnah, polemik, dan itu terjadi ya, seperti di beberapa daerah ya, kajian-kajian sunnah dibubarkan, itu dianggap itu kayak nguburin kucing aja kayak begitu. Nah, ini kan fitnah begitu, seperti tali pocong nggak dilepas ya kan. Ya, maka memang sebaiknya kita adakan nih, artinya kita perlu edukasi tentang bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah yang sudah dengan sunnah. Jelas? Posisi sholatnya berarti kira-kira aja ya? Kira gimana? Berdirinya kan kita kalau ditutupin nggak kelihatan tuh. Iya, udah pasti kelihatan kan keranda kan. Ya punya kepala di ujung gitu kan. Iya, tengah di perut, nggak perlu intip dulu. Iya, gimana Pak? Kalau di daerah saya, kalau pas sholat jenazah, katanya salamnya mesti lengkap sampai barokah itu gimana? Terus yang peletakan bunga juga, Ustaz, bunga. Iya. Jadi memang kan tata cara salam dalam sholat juga kan ada 3 macam Pak. Yang paling lengkap adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa juga kanan Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian yang ke kiri Assalamualaikum. Semuanya boleh. Iya, sama aja. Nah, kemudian bunga sebenarnya nggak perlu Pak, buat apa? Gitu kan, dan beli bunga kan lumayan. Iya, jadi hal-hal yang sifatnya idaatul mal jangan digunakan. Iya. Yang pertama, apakah kelima-limanya itu dibuka talinya? Enggak, Hanya atas dan bawah? atasnya aja, Atas, bagian ujungnya aja. bagian atas, bawah nggak Tali pocong, bawah nggak usah. perlu di apa, kakinya kata disentuhkan ke dalam Enggak. ke tanah juga Nggak ada sunnahnya. Jadi kita cukup bagian tali pocongnya aja dilepas dan nggak perlu dibuka, ditempelin ke tanah, nggak perlu. Jadi cukup dibuka aja udah. Enggak dibuka juga nggak apa-apa. Ya, memang ada perbedaan pendapat masalah riwayat Nabi SAW melepas tali pocong itu kan. Iya, kalau memang dilepas sudah bagian atasnya aja dilepas, bagian tubuhnya nggak usah dilepas. Nah terus kadang dikasih apa itu bulatan-bulatan. Itu sebenarnya dalam rangka ini ya, agar jenazah itu enggak. Sebenarnya kalau kita tarik depan bawahnya, ser gitu kan, bawahnya kita kesini, udah dia otomatis ini nggak perlu pakai juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang kedua kan ini yang mencoratkan di kubur, ini di halaman 10 di buku ini ada tulisan yang dan tidak diperbolehkan salat jenazah di antara kubur-kubur sebagaimana dalam hadis. Iya, betul Hasan. Bahwasanya Nabi melarang jenazah di antara kubur-kubur. Iya, jadi jenazah itu disolatin di mana? Di kuburan. Jadi jenazah dibawa, iya, bukannya di masjid tapi dibawa ke pemakaman, baru disolatin bareng-bareng di sana. Karena diniatkan itu. Iya,
kalau kita tertinggal sholat nggak apa-apa. Tadi kan hadisnya Nabi SAW menyolatkan imratus sauda ya, wanita yang hitam. Nah, ya, Swin, gimana Pak Anto? Gimana? Biasanya nih, kita habis memandikan, ini ada banyak saudara, dia tidak bisa ikut ke makam. Dia sholat dulu Pak. Ustadz sholat di rumah. Jadi jenazah belum bawa ke masjid karena dia ada keperluan atau apa. Ujian nyolatin duluan. Nyolatin duluan itu. Biasanya ibu-ibu gimana? Boleh atau tidak gitu ya? Boleh. Tidak mengapa. Ya, jadi jenazah disolatin berkali-kali itu tidak mengapa. Karena kan inti dari sholat jenazah adalah apa? Doa. Gimana Pak? Paling sering ditemuin itu kan masuk ke Liang lahat. yang lahat diajari nama komat tadi. Nggak perlu Pak. Iya, jadi tidak ada satupun ulama mazhab ya, seperti Imam Malik, Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya mensunnahkan untuk diazani. Hanya orang-orang yang, Kalau kita suruh stop, boleh nggak? gimana? Kalau kita stop Pak, jangan diadani. Iya, kita siapa? Iya kan? Kalau kita adalah keluarganya, kenapa kita nggak turun gitu kan? Jadi intinya nggak perlu diazanin karena dalil yang mengazani jenazah itu mereka punya dalil. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kias, yaitu dimana ketika bayi yang baru dilahirkan itu kan disunahkan untuk diazani ketika dia awal pertama muncul kemana? Ke dunia. Nah demikian pula yang kedua, ketika dia terpisah dari dunia maka disunahkan juga untuk diazani. Kias, tapi nggak ada dalil ya, sehingga cukup kita meletakkan jenazah 2-3 orang, 3 orang ya biasanya 3 orang. Nah kemudian ketika meletakkan ke liang lahat kita membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Selesai ya, ditutup pakai papan atau pakai bambu atau apa gitu kan, sudah ditimbun. Jadi nggak ada azan. Nah, ya gimana? Nabi pernah menangkapkan pelepah kurma sehingga banyak ditajamkan apa? Kamboja. Iya. Baik. Hal tersebut tentunya tidak disyariatkan ya. Ini menjadi Nabi SAW na'am ketika beliau safar dalam hadis Ibnu Abbas itu kan. Marron Nabi bi qabroin. Ya, kemudian Nabi melewati 2 kuburan, kemudian Nabi berhenti, kemudian ditanya, "Kenapa?" Nabi menjawab, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Ya. Yang pertama karena kencing gak cebok, yang satunya lagi karena melakukan apa? Namimah. Kemudian Nabi pun mengambil pelepah kurma, dibelah menjadi 2, ditancapkan. Ditanya kenapa? Agar dengan syafaatku ya, kedua penghuni kubur ini diringankan azabnya selama pohon kurma ini, artinya pelepah kurma ini masih basah begitu. Nah, yang pertama jamaah sekalian, apa yang dilakukan oleh Nabi ini adalah kekhususan beliau. Kekhususan beliau. Jadi perbuatan ini tidak dicontoh oleh para sahabat yang lain. Kenapa ini kekhususan Nabi? Yang pertama, Nabi mengetahui kalau si fulan itu sedang diapain? Sedang diazab. Itu pertama. Yang kedua, orang itu diringankan azabnya adalah karena syafaat Nabi. Nah, sekarang orang-orang yang menanam pohon Kamboja dengan niat agar mayit itu diringankan azabnya, dia tahu dari mana? Tahu dari mana yang pertama? Dan dengan adanya niatan seperti itu, dia sama saja suudzon kepada mayit. Berarti mayit lagi diapain tuh? Dikasih tanam pohon Kamboja biar adem gitu kan. Ini sama seperti orang yang ngaurin bunga, kemudian nyiramin air, supaya apa Pak? Adem. Ya, maka ini tidak disunahkan begitu. Cukup kuburan itu dikasih tanda. Tandanya pakai apa? Pakai batu. Ya, ya mungkin bisa kita lihat pemakaman baki ya. Jadi nggak ada istilahnya dicor, di marmer, di keramik, apalagi dipakein kelambu, dikasih bangunan. Itu nggak boleh. Itu termasuk bentuk gulu. Inilah yang menjadi sebab terjadinya kesyirikan. Baik. Nah, gimana Pak? Ada 2 hal Pak. Kalau umpamanya kita kuburin tapi
liang kuburnya, liang lahatnya itu penuh air. Iya. Itu bagaimana? Terus Yang kedua, apa disebut kebaikan bahwa kalau kita seperti tadi dikatakan seperti menguburkan kucing aja, terus kita sampaikan sama dia seperti nabi aja lu tahu ini kita kasihkan bahwa dia juga nggak benar juga itu. Apa itu dikatakan kebaikan? Maksudnya kita bantah dia gitu? Iya. Yang pertama tentang masalah apa yang pertama tadi? Air ya. Jika memang kita gali seperti sekarang kan udah hujan berapa hari kan, ya itu biasanya tanah itu kayak tadi pagi itu ada yang telepon saya, Pak Ustadz ini gimana nih, yang gali kuburan udah nyerah, jadi air itu sampai sepinggang gitu, air itu sampai sepinggang, ya udah berkali-kali di pakai ember itu lagi gitu ya, akhirnya dia mencari pemakaman di karet ya. Tadi kalau siapa Ponco siapa? Iya, akhirnya ya dia nguburin di karet ya, itu pun ditiban oleh kuburan sebelumnya, itu nggak masalah ya. Nah ini kalau kita misalnya ada air yang sejengkal gitu kan, maka tidak mengapa, langsung dipendam nggak masalah. Terus kapan-kapannya ya kan ujung-ujungnya begitu juga kan, walaupun kering nanti juga airnya akan kotor lagi. Jadi walaupun ada air sebetis atau semata kaki gitu ya, nggak masalah Pak, langsung aja ditaruh, tutup kapan, ditimbun ya. Karena ya sekarang gimana kalau kita nungguin kering ya lama, pasti muncul lagi ya kan. Jadi tidak mengapa, karena emang asal kita dari apa? Dari air dan dari tanah gitu kan. Nah jadi tidak mengapa Pak, kalau memang ada lahan yang lain ya nggak masalah, boleh. Tapi kalau darurat ya tidak masalah. Nah kemudian yang kedua, menyikapi orang-orang yang mengatakan seperti itu, ente kayak nguburin anak kucing aja gitu kan. Ya ini dia mengatakan seperti itu karena nggak paham Pak, nggak paham, sehingga kita menyikapinya jangan kita bilang kayak begitu gitu kan, karena ya membuat dia mungkin sakit hati ya kan. Ya orang kayak begini enaknya habis itu kita ajak ngopi Pak, ngomong bareng, ngobrol, insya Allah masuk gitu. Nah ada lagi? Kalau yang berair Pak, berair. Jadi kalau pakai peti kan nggak masalah. Nggak boleh. Karena kan peti itu kebiasaan orang-orang kafir. Jadi nggak apa-apa airnya. Gimana? Apa di Pontianak? Saya ini itu tanahnya kan gambut. Oh iya. Itu pakai peti, nggak mungkin nggak pakai peti. Jadi itu pakai peti. Artinya kalau memang sudah tidak ada solusi Pak ya? Ya jadi setiap ini pastinya keluar, jadi peti nanti. Nggak masalah. Jadi kayak airnya misalnya udah sangat segini ya, maksudnya sedengkul atau sepinggang, itu kan nggak mungkin. Ya artinya ya nggak apa-apa kalau emang kondisi kayak gitu pakai peti, nggak masalah. Darurat, hitungannya darurat. Nah, gimana Pak? Diberi nama badan Islam itu. Baik, ahsan. Jadi ada dua hal yang harus kita pahami jemaah. Yang pertama, memberikan tanda kalau itu adalah kuburan. Yang kedua, memberikan tanda kalau itu adalah kuburan pulang. Ini memiliki perbedaan hukum. Kalau pertanyaannya, apa hukum memberikan tanda kalau itu adalah kuburan? Itu dianjurkan, disyariatkan dengan cara kita kasih batu atau kayu atau apa saja dengan niat agar kuburan itu tidak dihinakan, ya. Itu yang pertama. Tapi kalau pertanyaan perlukah ditulisin, maka jawabannya tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Yang pertama ada larangan. Nabi SAW melarang menulisi kuburan. Ya, ayyujassisal kubur wa ayyabniyal kubur. Nabi melarang mengukir kuburan, kemudian membangun kuburan, yaitu larangannya. Kemudian yang kedua, dengan dituliskan namanya, ya, makin akan berdampak ketika orang tahu kalau itu adalah kuburan orang soleh yang dianggap wali, sehingga kuburan tersebut akan diapain jemaah? Dikultuskan, dikeramatkan, akan didatangi banyak orang. Terbukti di negeri kita.
Kuburan-kuburan wali ini, wali itu, kiai ini, kiai itu, habib ini, habib ini. Coba sekarang gimana kuburannya? Rame nggak? Rame. Karena apa? Orang tahu kuburannya di situ. Coba lihat kalau kita ke Madinah, ya ke kuburan Ma'ala, itu nggak ada dikasih nama. Kenapa? Karena akan menjadi wasilah ke arah sana. Orang itu mengkultuskan. Itu yang pertama. Kalau ternyata orang itu adalah orang yang buruk, waktu masih hidup terkenal maling ayam, suka berzina. Ketika misalnya orang yang merasa kemalingan dari dia, ketika lewat kuburannya, oh ternyata di sini nih kuburannya nih, iya kan? Semoga diazab nih orang nih. Nah kan, jadi nggak baik. Jadi sebenarnya nggak perlu dikasih nama. Nah terus gimana kalau mau ziarah kubur segala macam begitu kan? Iya, sebenarnya kan ziarah kubur itu nggak harus ke kuburan saudara kita. Ya kan, ke kuburan orang juga nggak apa-apa. Kan mau doain di rumah juga bisa. Begitu. Nah, tapi ada sebagian pemakaman itu bagus ya. Jadi kuburan itu nggak dikasih nama, Pak. Hanya dikasih nomor. Nomor 1, nomor 2. Jadi batu nisannya itu udah permanen nomor. Nah, untuk mengetahui itu kuburan siapa, nanti ada lauhah, ada papan nama besar kuburan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi bisa langsung begitu. Iya, kalau itu lebih enak gitu kan. Jelas, Pak? Nah, terakhir bagaimana, Pak? Silakan. Bagaimana kalau ada orang yang mati di kapal laut, Ustaz? Apakah boleh dilarung sementara kedaratan itu berhari-hari? Iya, wallahu alam ya. Saya nggak lupa hukumnya itu. Kalau gitu gimana gitu ya? Iya, wallahu alam. Yang lain? Nah, gimana, Pak? Iya, nah. Gimana kalau yang dengan seperti abri dan apa itu kan seperti semua kan? Iya. Bagaimana nasibnya salah? Siapa yang? Iya. Sebenarnya itu kan kalau dari pihak keluarga meminta, Pak ya, meminta untuk tidak diupacarakan seperti itu, saya kira tidak akan dikubur seperti itu. Iya, sebenarnya pihak keluarga yang misalnya dia menyampaikan kepada pihak yang berwenang, udah kita mau tata cara sendiri, nggak perlu ada upacara segala macam, ya sesuai dengan syariat gitu. Nah tapi kalau memang itu harus gitu kan, keharusan, ya sudah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan yang berdosa ya bukan jenazahnya tentunya. Nah, gimana? Silakan, Pak. Ketika seorang ini ya, ketika masa hidup seorang jenazah itu dia berwasiat gitu, Ustaz, berwasiat agar dimakamkan sesuai sunnah ya. Tidak diajankan dengan batu, tidak ditahlilkan gitu ya. Tapi di keluarga dia itu mayoritas yang begitu. Tidak begitu gitu. Iya, tradisi ya. Terus jadi wasiat itu misal beresiko mudorotnya misal di keluarga itu jadi banyak pertengkaran gitu setelahnya. Itu bagaimana, Ustaz? Nah, maksudnya yang ngurusin siapa ini? Yang ngurusin misal anaknya gitu, Ustaz. Jadi mudorotnya apa nanti nggak ditegur sama adik-adiknya, keluarga besarnya gitu, Ustaz. Makanya di sini nggak apa-apa kita terus wasiat seperti itu. Yang penting kan kita berusaha untuk mencegah, ya. Nah terus kita lihat nih, misalnya kita sebagai kakak atau sebagai adik yang paham sunnah misalnya gitu kan. Nah kalau kita bisa untuk menjalankannya, kita harus bilang ini wasiatnya seperti ini gitu kan. Ya udah tinggal kita manggil tim yang sesuai dengan sunnah, gitu. Adapun urusan nanti didiemin, diapain, itu suatu hal yang harus kita hadapi. Itu adalah resiko dalam dakwah. Ya, artinya kita tinggalkan yang namanya ada kagak enakan. Kadang kan yang ada apa? Karena enggak enakan. Ya, tetap kita jalankan wasiat tersebut. Nah, laksanakan aja. Adapun nanti bilang segala macam, itu biasa. Itu biasanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu juga isu tersebut akan hilang. Yang penting kita baik sama mereka, begitu. Apalagi kalau setiap bulan ngasih amplop ke mereka, diem pasti itu orang. Ya, gimana? Silakan. Iya, Pak. Apakah ada bacaan khusus ketika kita mengangkat
Iya, tidak ada bacaan Al-Fatihah, tidak ada bacaan La ilaha illallah, nggak ada. Terus juga tidak ada bacaan khusus ketika memasukkan liang lahat, hanya tadi Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Masukin ya dari kaki dulu. Misalnya ini kaki nih pala. Jadi jenazah dari sini gampang tuh. Jadi di pala dulu gitu. Dari arah kaki. Jadi masukin ke pala dulu. Turuninnya. Itu lebih gampang. Jadi kepalanya ke bawah langsung tuh. Karena kalau dari sini berat terus juga susah gitu kan. Begitu Pak. Baik, saya kira cukup. Ya sekali lagi Pak, gimana? Ini saya suka diberi ke kanan. Gimana? Jenazah kalau dilihat suka diberi ke kiblat kan. Iya, sunnahnya seperti itu. Kemudian suka diganjel pakai tanah itu berarti kayak tujuh sudah baca-baca itu Enggak seperti itu Pak. Enggak harus diganjel. Iya, ganjel itu sebenarnya kalau masih rubuh. Kalau nggak rubuh mah nggak apa-apa. Begitu. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 2 lewat ya. Semoga kajian yang singkat ini, saya katakan singkat ya walaupun dari jam 8 tadi kan. Ya, karena untuk pembahasannya tadi saya sampaikan kita membahas kitab Ahkamul Janaiz itu sampai 5 tahun jemaah. Iya. Dari awal sampai akhir. Jadi permasalahan-permasalahan jadi kita kupas semua. Jadi sebenarnya enak di jamaah tinggal menerima sehari-hari dari pembahasan tersebut. Iya, jadi intinya penyelenggaraan jenazah itu mudah. Kita semua insya Allah bisa, tinggal kemauan dan keberanian. Yang bikin susah itu adalah tradisi, adat istiadat. Siap ngurusin jenazah jamaah? Siap, yang insya Allah siap ya. Siap, yang insya Allah siap ya. Nanti pas ditelepon, afwan. Kayak orang lagi utang afwan ya. Siap jamaah sekalian. Ya, demikian semoga bermanfaat. Insya Allah kita bisa kembali lagi ya. Ya, di YouTube juga ada beberapa daurah saya di mana itu di Al-Khuwah juga ada. Yang kemarin di Citra ya, di Kota Bumi gitu kan. Ya insya Allah inilah yang mudah. Ya inilah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya semoga hal ini menambah kualitas ibadah kita ya, dan kita diberikan keistiqomahan, dan yang terpenting semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.